Shalom, selamat pagi, selamat siang, saudara-saudara Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk menghadap ibadah Jumat Agung untuk memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita sekalian. Mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang memuliakan nama Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan, kali langit dan bumi. Dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam gereja dan biar pada kita dalam pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita, sementara kita sekalian boleh berbakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Kita akan mengingat kasih-Nya begitu luar biasa yang mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Semua karena kasih-Nya kepada kita. Syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
bersyukur Tuhan. Engkau telah korbankan nyawa-Mu bagi kami. Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu atas kami. Dan kami mau berdiri Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau dari segala suku bangsa. Kami mau bersorak bagi Engkau. Haleluya bagi Allah domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata
Jumat saat ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Kalau saat ini kita tidak dapat bertemu di gereja, tetapi kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Kasih-Nya yang telah menebus dosa kita. Kita mau angkat dan meninggikan namanya, memuliakan Dia. Tata lukiskan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Nya sungguh besar, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini kita memperingati akan pengorbanan Tuhan yang Dia telah mencurahkan darah-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. Darah Yesus yang menghapus segala dosaku. Menyembuhkan segala
mempersiapkan persembahan kita. Kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kasih kemurahan-Mu yang melimpah, untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan persembahan kami, dan kami mau mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan, biarlah persembahan kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan persembahan ini Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacita kami dan kekuatan kami, sekalipun dalam tengah-tengah kondisi beban kehidupan yang cukup berat, kami ingin tetap belajar mengasihi Tuhan dan beri persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat yang melakukan persembahan. Biar persembahan ini juga menjadi ibadah mereka. Berkati hamba-Mu yang menjadi tugas kolektor. Biarlah hamba-Mu memberkati bersama dengan keluarganya dan jadikan bagi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan persembahan ini dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan boleh ditanamkan di dalam hati kita. Karena salib-Mu Tuhan aku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Karena Engkau lah yang selalu melakukan mujizat.
kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Hanya oleh karena salib-Mu ya Tuhan, kami boleh memiliki kehidupan. Hanya oleh karena salib-Mu, kami memiliki kekuatan. Karena salib-Mu, kami memiliki keselamatan. Kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau mengerjakan karya keselamatan di atas kayu salib, Engkau sedang mengerjakan pembaharuan hidup kepada kami dan memberikan keteladanan hidup atas kami ya Tuhan, bahwa kami harus kuat menghadapi tantangan zaman, tantangan iman. Sekalipun dalam kondisi getaran dan kecemasan, kami mau belajar tetap taat, tetap mengasihi Tuhan. Maka kami percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh beribadah pada Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh memberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan membangun kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan waktu ini dan yang kedua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Shalom, dan memberkati kita sekalian, bahwa bahwasanya kita saat ini boleh bersuka-cita di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya sekalipun kita diizinkan Tuhan menghadapi situasi kondisi yang cukup mencemaskan dan menakutkan, tetapi kita percaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, di dalam ibadah kita, ibadah Jumat Agung saat ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kuat mengatasi pergumulan hidup. Tema ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Di sana firman Tuhan dinyatakan demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah camp ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurun, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur,
sebab mata mereka sudah berani. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke dalam orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai di sini pembacaan firman pada saat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kemarin sore saya bersama dengan istri dan anak saya mau mencari snack begitu. Ketika saya sampai di Ketilem, ya saya beli 3 snack, saya bawa pulang. Saya mau lewat ke arah mana? Rumah sakit. Nah, ternyata ketika saya sebelum sampai di rumah sakit, ada banyak polisi. Di sana ada banyak orang berkerumun. Kami di stop tidak boleh lewat karena rupanya ada mobil pejabat yang mau balik arah dan akhirnya kami harus menunggu sebentar. Ketika saya coba melihat memperhatikan situasi, ternyata pada waktu itu ada pejabat yang sedang berkunjung memperhatikan situasi kondisi yang ada di beberapa tempat sebagai pembuktian bahwa situasi kondisi ini dalam keadaan baik. Banyak orang yang mentaati tentang aturan di mana mereka tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Dan kami pulang, tapi saya masih menjumpai beberapa orang yang masih berkumpul, mungkin terutama di warung-warung angkringan. Sudah mulai ada himbauan, bahkan sudah disiapkan setiap malam ini ada patroli gabungan antara polisi dan juga tentara dan juga dibantu oleh Dimas dan sebagainya untuk melihat situasi kondisi apakah masih ada kerumunan orang-orang yang hanya sekedar hanya pokok-pokok dan sebagainya. Nah, memperhatikan hal ini, saya mengambil sebuah pemikiran bahwa kenapa situasi sekarang ini sepertinya mencekam, mencemaskan dan sebagainya, menakutkan seperti itu. Nah, orang dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk bercakap dan sebagainya, diminta tinggal di rumah dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa jalan-jalan mulai sepi dan sebagainya. Nah, kalau saya membandingkan pembacaan kita pada saat malam atau hari ini, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani itu artinya minyak perasan. Tempat itu ada di seberang lembah yang namanya Lembah Kidron, di sisi barat daripada Bukit Zaitun, dan letaknya di sebelah timur daripada desa Yerusalem. Rupa-rupanya kalau kita memperhatikan dengan seksama, pada waktu Yesus sebelum berangkat ke Yerusalem, dia mampir di Bukit Getsemani. Di bukit itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan mungkin istirahat, karena mungkin kita capek dalam perjalanan. Tempat itu menjadi tempat di mana Yesus berdoa kepada Bapaknya, mengungkapkan sebuah pergumulan, kedengkaran, ketakutan yang begitu luar biasa. Dan di Getsemani pula tempat di mana panggung penangkapan Yesus yang dilakukan oleh imam dan juga oleh tentara yang dipandu oleh Yudas Iskariot. Jadi di Getsemani ini menjadi tempat yang penuh dengan nuansa, ya, kecemasan, ketakutan, nuansa mungkin ketakutan, bahkan juga nuansa mencekam. Terutama apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus.
Nah, berbicara tentang tema kuat mengatasi tekanan hidup atau tantangan hidup, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Maka di sana dikisahkan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya duduk dan dia minta kepada murid-muridnya untuk duduk beristirahat, sedangkan dirinya dia mau berdoa. Nah, jemaatnya terkasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita renungkan pada saat ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketika dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, aku mau berdoa. Tuhan Yesus mengendaki supaya murid-muridnya duduk istirahat dari perjalanan, istirahat secara jasmani atau tubuhnya. Sedangkan Tuhan Yesus sebenarnya tidak hanya lelah secara jasmani, tapi secara jiwa dan rohnya. Dia mengalami kelelahan yang begitu luar biasa. Karena apa? Dia sedang menghadapi situasi yang betul-betul mencekam dan menakutkan. Maka diungkapkan di dalam ayat yang ke-37 di sana bahwa ketika dia minta kepada Petrus supaya beristirahat, maka dia katakan, mulailah dia merasa sedih dan gentar. Dia merasa sedih dan gentar. Karena apa? Dia tahu, dia paham bahwa sebentar lagi ada sebuah drama yang begitu mencekam, yang menakutkan, di mana dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dianiaya, bahkan dia akan dibunuh. Nah, memahami hal yang seperti ini, dia masih tetap berusaha mengatakan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun dia dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kecemasan, kegentaran yang luar biasa, semuanya itu ditanggung, dirasakan dan digumuli secara pribadi. Walaupun sudah 3 kali Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan menderita, akan dianiaya, akan mati. Tetapi kembali lagi bahwa semuanya itu dikatakan tetapi tidak dipedulikan oleh murid-muridnya. 3 kali dia berbicara, tetapi 3 kali murid-muridnya tidak pernah menanggap, tidak pernah memahami. Sehingga ketika dia dalam posisi menghadapi ketakutan yang begitu luar biasa, murid-muridnya sepertinya tidak peduli. Kita bisa melihat di sana bahwa ketika Tuhan Yesus minta mereka istirahat, mereka istirahat. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dan juga Yohanes supaya duduk, aku mau berdoa. Mereka duduk, tidak peduli Tuhan Yesus sedang berdoa untuk apa. Bahkan ketika Yesus berdoa kesekian kalinya, mereka kedapatan tidur. Nah, memahami hal ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran rohani bahwa bagaimana tanggungan Tuhan Yesus ketika dia menghadapi sebuah penderitaan, dia tanggung sendiri. Murid-murid yang selama ini menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, mujizat bisa dikerjakan, akhirnya tidak peduli. Mohon maaf, jangan-jangan kita juga punya sikap seperti itu murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata tentang penderitaannya, kita mendengar tapi tidak memperdulikan, kita mendengar tapi tidak memperhatikan. Ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku sedih, mau mati rasanya, Yohanes dan Simon Petrus sepertinya tidak mau tahu tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi, jangan-jangan kita seperti mereka yang tidak pernah peduli tentang penderitaan, tentang beban, tentang pergumulan, tentang kecemasan, tentang ketakutan yang dialami oleh orang-orang saat kita. Semua itu berasal dari apa? Dari hidup kita yang tidak sungguh-sungguh menanggapi akan firman Tuhan.
akan pesan firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dikatakan berkali-kali, kita tidak pernah menanggap dan tidak pernah berusaha untuk memahami dengan benar. Dan ini terbukti ketika pemerintah sudah mengumumkan supaya mengurangi kegiatan kebersamaan, baik dalam usaha bisnis dan sebagainya, dalam juga perkawinan dan sebagainya, masih ada orang yang tidak mau peduli. Kita bisa melihat sebuah peristiwa di TV bahwa ada seorang yang telah kedapatan sakit. Pemerintah sudah berusaha untuk mengambil orang itu untuk dirawat di rumah sakit, tetapi pihak keluarga justru mengajak bertengkar. Gara-gara mereka tidak mau. Mereka berkata, saya punya kemampuan untuk merawat sendiri. Mereka tidak percaya pada pemerintah bahwa pemerintah mampu untuk mengatasi masalah itu. Sehingga terjadi perdebatan. Yang kedua, kita bisa melihat di sekitar kita. Ketika ada orang yang sedang mengalami sakit dan meninggal, mungkin pada waktu kecil mereka hidup bersama, main bersama, mungkin berseru bersama. Tapi ketika temannya mengalami sakit begitu, tidak mau peduli, tidak mau perhatikan, bahkan menolak untuk dikubur di tempatnya. Sehingga ada beberapa daerah yang terpaksa harus membuat pemakaman yang baru. Gara-gara apa? Gara-gara orang tidak peduli terhadap sesamanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kehidupan yang seperti itu? Tidak mau peduli, tidak mau mengerti. Urusanmu dan urusanku adalah urusan. Tanggunganmu biarlah engkau tanggung sendiri. Sadarlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus mengakui bahwa tanggungan hidup kita itu ditanggung oleh Tuhan. Beban pergumulan hidup kita itu ditanggung oleh Tuhan. Bahkan kematian dan hukuman kita ditanggung oleh Tuhan. Tetapi berikutnya tidak pernah menanggapi bahwa tanggungan itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Kiranya kita tidak berbuat yang demikian. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia bercakap dengan Bapaknya? Ketika dia maju dan berdoa, dia berkata kepada Bapaknya demikian. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pernyataan Tuhan Yesus adalah pernyataan yang diungkapkan kepada Bapaknya. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegentaran, di tengah-tengah kecemasan dan pergumulan yang sangat berat. Tetapi sebuah perkataan yang luar biasa yang harus kita renungkan malam hari ini. Sekali dia bisa mengatasi pergumulan itu, tapi ketika dia mendapat tugas dari Bapaknya, maka dia berkata, Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cara ini lalu daripada Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan semua pasti ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan untuk Tuhan melakukan tindakan, dan Tuhan mampu. Tetapi Bapaknya tidak mau meluluskan permohonan daripada Tuhan Yesus. Tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus harus menanggung dan mengerjakan tugasnya. Jika kemungkinan yang bisa Tuhan lakukan, Allah Bapa lakukan, tidak dikerjakan. Yang kedua yang kita lakukan, dia minta sebuah persetujuan, dia minta sebuah dispensasi, tetapi Bapaknya tidak peduli, bukan tidak peduli, tapi Bapaknya tidak mau meluluskannya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapaknya supaya
Bapaknya yang memberikan sebuah keputusan, Bapaknya yang bertindak mengatasi apa yang sedang dipergumulkan. Nah, doa ini menjadi doa yang luar biasa yang perlu kita teladan. Mungkin kita sudah sekian kali berdoa untuk supaya virus ini bisa berlalu. Kita berdoa supaya virus ini cepat hilang. Berbagai upaya kita berdoa pada Tuhan supaya Bapa yang sanggup melakukan segala kemungkinan untuk melepaskan, menghapuskan, membinasakan, menyembuhkan dan sebagainya, tetapi Tuhan tidak melakukan. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus yang diutamakan dalam doanya. Kehendaknya supaya Tuhan memungkinkan atau melakukan suatu tindakan untuk tidak Tuhan Yesus menghadapi sebuah kematian. Tetapi Tuhan menyerahkan bahwa jadilah kehendakmu, bukan yang aku kehendaki. Hidup kita ini adalah hidup yang memiliki kemungkinan, tetapi kemungkinan yang terjadi di kita adalah kemungkinan yang berasal dari otoritas Tuhan kita. Kita mungkin sudah berdoa sekian banyak, sekian lama, tapi kalau kemungkinan itu tidak terjadi, mari kita belajar seperti doa Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka yang terjadi adalah kehendaknya. Kita ulangi Bapakku dan saudara kita Tuhan. Ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, tidak mungkin lalu, artinya itu sesuatu yang wajib, dia harus menanggung. Artinya doanya ditolak, doanya tidak diluluskan. Bagaimana dengan sikap kita? Ya, kembali lagi dikatakan, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dia memisahkan diri. Sekiranya mungkin berlalulah oleh karena kehendak. Tetapi kalau tidak mungkin berlalu dan saya harus meminumnya, itu pun jadilah kehendak. Begitu pada hidup kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita ini diizinkan Tuhan menghadapi sebuah kondisi karena virus yang begitu luar biasa, bahkan sekarang ini telah ditemukan bahwa virus itu menyerang seorang tanpa ada tanda-tanda. Nah ini, ya. Kalau kemarin-kemarin kita lihat dengan apa? Mungkin batuk, flu, suhu badan meningkat, ya, mungkin mulai tenggorokan sakit dan sebagainya. Sekarang tidak ada tanda-tandanya. Artinya tingkatan dampak itu sangat menakutkan. Maka pemerintah dengan tegas dan mengadakan patroli supaya apa? Supaya benar-benar dibatasi hubungan satu dengan yang lain dalam rangka memutuskan yang namanya virus ini. Dibatasi orang mudik, dibatasi untuk mengadakan acara-acara dan sebagainya. Berapa banyak kasus tentang resepsi pernikahan dibubarkan, gitu ya. Bahkan ada di Makassar juga ibadah juga dibubarkan. Nah, kita berdoa supaya ibadah itu bisa berjalan seperti biasa. Kita berdoa supaya ibadah kita kembali seperti sedia kala. Bisa bertemu, bisa berjabat tangan, bahkan bisa mungkin sehat dan sebagainya, guyonan dan sebagainya. Sekarang dibatasi. Kembali lagi, sepertinya doa-doa kita tidak didengar oleh Bapa. Doa-doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak diinus oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan tetap baik, amin. Tuhan tetap bijaksana. Tuhan yang benar dan demi kebaikan. Saya membaca sebuah artikel bahwa ternyata kehidupan keagamaan itu kadang-kadang hanya disebutkan oleh karena sebuah ritual yang ada. Nah, ketika orang mengalami goncangan karena ritual yang selama ini dikerjakan, orang mulai kebingungan. Tetapi sebenarnya ada sebuah artikel yang sangat bagus bahwa kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, supaya setiap orang pribadi itu memahami bahwa agama itu bukan
sifatnya komunal, tapi personal. Nah, ini. Bagaimana hidup kita ini menjadi hidup yang sungguh-sungguh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Relasi kita bukan ditentukan oleh karena komunitas, bukan kelompok, tetapi hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu inti daripada sebuah agama. Berapa banyak orang merindukan ibadah itu meriah yang luar biasa. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang di sana kita tidak menemukan Tuhan, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kita berjawab secara pribadi kalau kita hanya hidup dekat dengan Tuhan. Itulah ibadah kita. Ya. Nah, yang ketiga, mari kita renungkan di sini bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama saya adalah supaya mereka duduk dan beristirahat. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berdoa, ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Maka dilanjutkan Tuhan Yesus berdoa kedua kalinya. Ayat yang berapa tidak dikatakan bahwa dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah dekat atau sudah berat. Nah, coba yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus supaya berjaga-jaga, waktunya dikatakan 1 jam saja. 1 jam itu kalau mau direnungkan sebagai waktu yang panjang jadi panjang, tetapi kalau waktunya direnungkan jadi pendek jadi pendek. Tetapi kembali ketika hati Petrus itu tidak pernah memahami tentang hatinya Tuhan, maka 1 jam itu merupakan waktu yang sangat membosankan. Sehingga ketika Tuhan Yesus maju untuk berdoa, Petrus ketiduran. Padahal Tuhan sudah berkata, berjaga-jagalah. Maka dikatakan dalam ayat yang 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging adalah lemah. Nah, cuman itu Tuhan. Di sini Tuhan menyampaikan kepada Petrus supaya berjaga-jaga. Pada waktu Petrus masih bisa melihat dan belum tidur, berjaga-jaga dan berdoa karena ada tujuannya, bahwa supaya Petrus tidak jatuh dalam pencobaan. Pemahaman tentang berjaga-jaga itu adalah menyiapkan yang namanya pribadi itu untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi. Nah, dengan virus corona yang menyebut ini, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat suatu keputusan bahwa para narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 2/3 kecuali koruptor dan narkoba, maka dibebaskan. Dan kalau tidak salah mungkin sekarang puluhan ribu. Dampaknya apa Bapak Ibu dan Saudara? Dampaknya saya sudah mulai mendapatkan berita dari pihak kepolisian dengan pembebasan narapidana memunculkan tindak kriminal yang sudah mulai menjadi. Apa itu? Pencurian sepeda motor. Maka himbauannya adalah hati-hati ketika kita memparkirkan atau meletakkan kendaraan. Harus benar dijaga, diikuti baru supaya kunci double. Karena dengan sekian banyak narapidana yang keluar dari penjara tidak membuat mereka bersyukur dan bersukacita karena kebebasannya untuk hidup lebih baik. Tidak. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk apa? Berbuat yang lebih jahat. Maka kita harus berjaga-jaga. Kita diminta untuk jaga-jaga dalam kondisi lingkungan yang ada.
Yang kedua berdoa. Nah, berdoa ini adalah sebuah dorongan, nasihat, perintah supaya kita sebagai orang percaya minta kekuatan Tuhan, minta perlindungan pada Tuhan, minta yang namanya kuasa Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan bagiannya menolong kita. Nah, dua hal ini penting, berjaga dan berdoa. Karena apa? Pencobaan itu hanya bisa kita hadapi ketika kita berjaga-jaga dan berdoa. Dijelaskan oleh Tuhan bahwa roh memang menurun tetapi daging lemah. Nah, roh kita ini di bagian yang inti kita ini, ya, ini menurun. Tergantung dari apa yang jadi keinginan kita. Dan daging kita ini adalah lemah. Artinya mudah diperdaya, mudah dibelokkan, mudah disesatkan, dan mudah dibawa kepada dosa dan percobaan. Jadi saat ini mari saya mengajak kepada kita, yuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Itu kunci supaya kita tidak menjadi orang yang mencobai situasi, mencobai orang-orang sekitar kita, mencobai pemerintah kita, bahkan mencobai Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Tujuannya kita terhindar dari para pencobaan yang akan menghancurkan kita. Nah, yang terakhir, mari kita renungan ayat yang ke-43 sampai 46 kata demikian. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke dalam orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerang aku sudah dekat. Perkataan ini adalah perkataan yang memunculkan sebuah pemahaman bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa 3 kali dan jawabannya adalah dia harus menanggung penderitaan. Bapa tidak memutuskan untuk membuat Tuhan Yesus melakukan cawan itu atau membiarkan Tuhan Yesus keluar daripada tanggung jawabnya. Maka dia memiliki sebuah pemahaman bahwa Bapa memang mewajibkan saya harus menanggung. Maka dengan kekuatan dan dengan kebesaran hati, ya, ketika mendapati muridnya tidak peduli, tidur dengan nyenyak, maka dia membangunkan dia. Ya. Tidurlah dan istirahatlah, karena keputusannya sudah jelas. Bapa tidak mengizinkan aku bebas dari tanggung jawab tugas penderitaan. Dengan memahami itu, maka dia berdiri, dia bangunkan, mari kita pergi dan siap untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, pemikiran ini menjadi dasar renungan kita saat ini, bahwa ketika kita memahami bahwa Tuhan memang tidak menjawab doa-doa kita, tidak membebaskan dari pergumulan kita, Tuhan tidak melakukan jawab kepada doa kita, maka kita harus dengan sukacita menghadapinya. Kita harus dengan ikhlas, dengan sebuah tanggung jawab. Inilah menjadi tanggungan saya, inilah kewajiban saya, ini harus menjadi apa? Pekerjaan saya. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi mari pada saat ini ketika kita beribadah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh. Ketika kita melayani sungguh-sungguh. Dan ketika kita menjalani sebuah tanggung jawab kita hidup dengan sungguh. Karena apa? Tuhan bisa menunjukkan sebuah pernyataannya, kenyataannya, dan apa yang harus kita hadapi saat ini. Maka dengan besar hati, marilah kita mengerjakan dengan kekuatan Tuhan, dengan berjaga-jaga dengan doa kepada Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat kita menjadi orang yang harus bertanggung jawab hidup kita. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada Tuhan, mari melalui firman ini saya mengajak kepada kita kuat menghadapi tekanan hidup. Kita kuat menghadapi tantangan zaman.
Sekalipun kita harus menderita, karena Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita, dan Tuhan yang akan membuat kita mampu mengerjakan tugas dengan sempurna, karena kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian dan mendasari kita supaya kita semakin mengasihi Tuhan, menjalani tugas kita akan apa yang dipersilakan oleh Tuhan. Mari sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus, saya mengajak kita dengan firman pada saat ini, bahwa hanya oleh karena salibnya kita boleh menjadi orang yang kuat. Hanya oleh karena salibnya kita boleh menang. Hanya oleh karena salibnya kita boleh menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang semakin memahami bahwa Tuhan itu memberikan sebuah tanggung jawab, memberikan kepercayaan untuk kita menjadi orang yang peduli terhadap apa yang sedang dialami oleh Tuhan, sedang dikerjakan oleh Tuhan, untuk kita juga peduli kepada orang-orang saat ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
dibantu oleh Tuhan. Kesempatan ini kita mau bersama-sama menikmati perjamuan kudus, perjamuan yang Tuhan lakukan dan Tuhan perintahkan kepada murid-Nya sebagai peringatan akan penderitaan Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan makan roti bersama-sama. Pada waktu itu Tuhan bersama dengan murid-Nya mengadakan perjamuan malam. Dia mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkannya. Dia berkata, ini aku tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu roti itu diberikan kepada murid-muridnya. Selanjutnya Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur, mengangkat ucap syukur, dan dia berkata, ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampun dosa. Dan saat ini kita mau terima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terimalah dan berikanlah kepada Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup mari kita angkat roti di tangan kita dan dengan firman menimbulkan dia. Sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima roti dan kita dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan-cawan kita dan rela memahami. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan senang hati, syukur sebagai kami kita. Perjamuan kudus yang boleh kami terima. Bila di perjamuan kudus ini kami memahami tentang pengorbanan Tuhan, kami memahami tentang kasih Tuhan, kami memahami tentang karya salib Tuhan. Biarlah kami jadi kuat di dalam Tuhan ketika kami meneladani Engkau ya Tuhan, yang telah membuktikan bahwa Engkau sanggup menanggung penderitaan dan kematian yang Engkau lakukan di tengah-tengah ketidakpedulian dari murid-murid yang tidak memahami tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu ya Tuhan. Dan ini pelajaran buat kami supaya kami tidak jadi orang-orang yang acuh, yang tidak mau peduli kepada sesama kami, bahkan tidak mau peduli dengan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah ketika Tuhan mengizinkan kami menghadapi sebuah pergumulan tekanan hidup ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, minta kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, memohon kedaulatan-Mu dan keputusan-Mu ya Tuhan atas apa yang harus kami alami. Biar kami belajar memohon bahwa keputusan-Mu, kehendak-Mu itu yang terbaik buat hidup kami. Tuhan,
Kami punya kekuatan, kami punya kesanggupan menghadapi sebuah tantangan ini bersama dengan Tuhan. Kami akan melangkah, kami akan menghadapi bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menguatkan kami dan menyempurnakan segala tindakan kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan pada saat ini. Kami akan doa kami ada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sendiri. Amin. Salam jemaat Tuhan. Tuhan kita boleh melihat firman Tuhan dan kita juga boleh menikmati perjamuan kudus, dan ini mendorong kita untuk semakin memahami tentang makna Jumat Agung sebagai Jumat yang mulia, Jumat yang luhur, karena pada waktu itu jadi Jumat di mana Tuhan boleh menderita sengsara dan kematian bagi dosa-dosa kita. Nah, pada kesempatan berbahagia ini, kami atas nama majelis Gembala Jemaat dan Sidang Jemaat mengucapkan selamat Jumat Agung. Biarlah kita terus kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi tekanan yang ada dalam hidup kita. Kita percaya sekalipun kita tidak bisa beribadah secara berjemaah di gereja, tetapi melalui ibadah seperti ini, mendengar firman Tuhan dan menjadi perjamuan kudus di rumah itu sendiri, kita tetap menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh dimuliakan oleh Tuhan, dan kita percaya inilah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu pada kesempatan yang berbagi ini sekali lagi, saya mengajak kita selain berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, dan berdoa juga untuk keluarga kita supaya mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, adalah kita datang kepada Tuhan untuk berdoa syafaat bagi Tuhan. Nanti bicara berdoa syafaat bagi kerjaan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh menggumuli setiap doa-doa kita untuk kita panjatkan kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dari hadirat-Mu. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami juga telah perjamuan kudus di mana pengorbanan-Mu di atas kayu salib boleh kami peringati. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur dan kami tetap berdoa di dalam Engkau, di mana kondisi saat ini Tuhan, bagaimana corona dalam virus yang semakin menyebar, yang menambah ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami yang mohon perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami mohon Tuhan kuat kuasa dan mujizat-Mu. Namun semuanya ini kami kembalikan kepada kekuasaan tangan Tuhan. Kami ingin percaya kalau Kau nyatakan virus corona ini berhenti, kami yakin kuasa-Mu lah yang bekerja atas bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemerintahan kami yang telah berupaya sedemikian rupa untuk memutus rantai daripada virus corona ini. Kami yakin percaya kuat kuasa Tuhan akan membawa bangsa negara kami ini, pemerintahan kami ini untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga masyarakat yang ada sekalipun dalam kondisi seperti ini, mereka tetap berkati, Engkau tetap kuatkan dalam kasih kemurahan-Mu selalu ada untuk bangsa kami yang saat ini terkena virus corona. Tuhan akan tolong, akan jamah memberikan, Kau sembuhkan ya Tuhan. Kami akan percaya kuasa akan berikan penghiburan kekuatan bagi setiap bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi wabah dan demikian dahsyat. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan-keamanan yang ada. Tuhan juga akan berkati mereka harus bekerja keras ya Tuhan, sehingga Tuhan
untuk melawan daripada corona ini, sehingga semuanya ini juga boleh berhenti karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau sudah akan mengampuni segala bangsa, segala dosa bangsa dan negara kami. Dan Engkau akan beri pertobatan, memberikan roh pertobatan yang sungguh kepada bangsa negara kami, sehingga melalui pertobatan kami yakin maka murka Allah akan berhenti dan umat Tuhan pujian permuliaan. Engkau sungguh baik Bapa, kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersyukur karena kasih pengorbanan itu nyata pada umat-Mu, dan kami yakin kemenangan itu akan Kau berikan kepada bangsa kami, dan kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami umat-Mu, dan Kau akan berikan kepada bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang mencekam pada saat ini. Kita bersyukur Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh negara, di seluruh dunia ini, yang Tuhan yang menghadapi virus corona ini, yang akan berketeguhan hati. Kami yakin di balik semuanya itu ada hikmahnya, dan semua supaya kami itu semakin melekat, semakin dekat, semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat di Dialog ya Tuhan. Kau juga tahu kondisi saat ini, tetapi Kau tetap kuatkan iman mereka, perteguhkan hati mereka, supaya mereka tetap bersandar, berharap penuh kepada Tuhan, bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu selalu ada untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami pun percaya akan kami kerjakan pada saat ini itu boleh mendatangkan berkat bagi kami, juga bagi jemaat-Mu semua. Dan untuk minggu-minggu selanjutnya, dalam pelayanan dan tugas-tugas kami untuk melayani jemaat, Kau juga akan berkati kami semua. Kita bersyukur ya Tuhan, sebentar kami akan pulang, Kau sendiri akan berkati kami dari saat ini sampai selamanya. Mari kita beri bersama-sama, kita memberi ibadah kita pada saat itu. Jemaat terkasih Tuhan, sebelum kita dalam rumah Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandanglah wajah Tuhan yang dengan kasih setia dan rahmat, yang akan mengasihi dan memberkati engkau. Oleh angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Bila saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyerahkan kepada wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang akan kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.